Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Bu Lia akan menjelaskan mengenai lanjutan tentang jenis-jenis dari hak kekayaan intelektual. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai hak cipta, nah untuk hari ini kita akan membahas mengenai hak kekayaan industri. Nah, sebelumnya, pengertian dari hak kekayaan industri itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa hak kekayaan industri merupakan hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri ini sangat penting untuk dilakukan bagi perusahaan karena untuk melindungi kegiatan industrinya sehingga dapat terhindar dari yang namanya plagiarisme. Nah, di sini karena plagiarisme ini biasanya dapat memberikan dampak negatif di saat semakin ketatnya persaingan di antara para wirausahawan. Di sini hak kekayaan industri itu meliputi ada hak paten yang pertama. Nah, penjelasannya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ini berada dalam pasal 1 ayat 1. Nah, paten itu diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Nah, di sini hak paten itu terdiri atas dua jenis berdasarkan perlindungannya. Yang pertama adalah paten, lalu yang kedua itu adalah paten sederhana. Di sini jadi paten itu diberikan untuk invensi baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Nah, paten sendiri di sini biasanya diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan atau non-elektronik. Lalu yang kedua itu adalah paten sederhana. Kalau untuk paten sederhana di sini, dia itu diberikan untuk invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Biasanya paten sederhana ini diberikan untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Nah, itu untuk hak paten. Lalu yang kedua itu di sini ada hak merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Nah, di sini hak merek itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah merek dagang. Merek dagang sendiri di sini adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Contohnya misalkan banyak nih produksi sepatu, cuma mereknya pasti beda-beda dong. Ada Adidas, ada yang lain, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah merek jasa. Merek jasa itu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Lalu yang ketiga adalah merek kolektif.
Di sini merek kolektif itu adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Nah, merek itu memiliki fungsi untuk menjadi daya pembeda dengan produk lain, lalu ada jaminan mutu produknya, sarana promosi untuk dikenal masyarakat, dan menunjukkan asal-usul dari barang tersebut. Di sini biasanya merek tersebut itu perlu untuk didaftarkan karena memiliki fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan. Lalu yang kedua, sebagai dasar dari penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya. Lalu yang ketiga adalah sebagai dasar untuk mencegah orang lain untuk memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang dan jasa sejenisnya. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dari hak merek. Lalu di sini yang ketiga itu ada desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, jadi di sini desain industri itu adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi dan 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Ini ada di pasal 1 ayat 1. Nah, di sini ada syarat desain industri. Yang pertama itu adalah dia itu harus memiliki unsur kebaruan. Lalu harus memiliki nilai estetika, memiliki kreasi suatu desain yang dapat dilihat baik dengan kasat mata maupun menggunakan alat bantu, dan yang keempat adalah dapat diproduksi secara massal baik dengan mesin maupun tangan sepanjang jika diproduksi akan memberikan hasil yang konsisten. Nah, itu adalah syarat dari desain industri. Lalu selanjutnya di sini ada rahasia dagang. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang itu adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, di sini biasanya hak rahasia dagang itu dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, lalu ada hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya di sini ada desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Nah, perlindungan DTLST ini biasanya diberikan kepada pemegang hak terhitung sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan selama 10 tahun. Nah, yang terakhir di sini jenisnya adalah perlindungan varietas tanaman.
Perlindungan varietas tanaman atau PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT, Pusat PVT PP, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan. Nah, di sini hak PVT itu merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu. Nah, PVT ini diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas itu akan dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tanaman tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari 1 tahun atau telah diperdagangkan di luar negeri dan tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kalian belum paham, boleh ditanyakan kepada Bu Lia, dan kalian juga bisa membaca buku LKS untuk lebih jelasnya. Untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.